Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Rega selaku dosen pembimbing mata kuliah kewarganegaraan. Di sini kami selaku kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas yang sudah kami buat dengan topik Project Citizen, di mana nantinya kami akan menjelaskan hal yang sudah negara berikan untuk masyarakatnya, begitupun sebaliknya. Sebelum itu, saya selaku moderator izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Selanjutnya akan ada penjelasan apa yang negara berikan kepada masyarakat ya, mulai dari bidang kewirausahaan UMKM, lalu ada bidang pendidikan, dan ada bidang kesehatan. Selanjutnya di bidang kewirausahaan UMKM ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aisyah. Terus dipersilakan. Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker melaksanakan program pengembangan perluasan kesempatan kerja berupa program bantuan kewirausahaan yang diberikan kepada kelompok UMKM di berbagai daerah guna mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan yang terus terjadi di Indonesia. Salah satunya melalui program Tenaga Kerja Mandiri atau TKM. Bersama program TKM diharapkan bisa meningkatkan jumlah dan peran usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia yang berimbas pada penyerapan tenaga kerja di sektor informal, khususnya yang sebagian besar menyasar kepada kelompok dan komunitas perempuan, karena pandemi COVID-19 telah memberi pukulan cukup berat pada perekonomian, termasuk bagi sektor UMKM. Melalui program tenaga kerja mandiri ini, Kemnaker menargetkan bisa menjangkau 100.000 usaha mikro di seluruh Indonesia. Pemerintah antara lain memberikan hibah bagi usaha pemula, serta menambah dana LPDB. Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus mendorong pertumbuhan UMKM agar pelaku UMKM dapat berkembang melalui berbagai inovasi produk dan layanan. Karena semakin besar kemajuan UMKM, maka semakin besar juga lapangan kerja yang dapat diberikan sehingga angka pengangguran di Indonesia dapat berkurang. Baik, selanjutnya di bidang pendidikan akan dijelaskan oleh Meilani. Pada Meilani dipersilakan. Pendidikan merupakan suatu hak yang mendasar bagi setiap warga negara Indonesia dan sebagian dari hak asasi manusia, sesuai dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ditindaklanjuti pada UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menetapkan bahwa pemerintah wajib memenuhi dari setiap warga negara agar memperoleh pendidikan yang bermutu secara merata. Selain itu, dalam pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan, serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya pada pasal 32 UUD 1945 juga merumuskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan sangat penting bagi warga negara agar dapat menciptakan generasi yang unggul, mengembangkan potensi dalam diri, meningkatkan kualitas SDM, dan sebagainya. Akan tetapi, banyak sekali siswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi karena masalah biaya atau perekonomiannya. Oleh karena itu, program KIP kuliah muncul merupakan salah satu bentuk serta bukti nyata dari pemberian negara guna memfasilitasi dan membantu para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi namun berprestasi agar dapat melanjutkan studi perguruan tinggi. Besaran bantuan KIP yang diberikan pun beragam, yang disesuaikan dengan akreditasi program studi. Selain itu, untuk bantuan biaya hidup KIP kuliah akan diberikan disesuaikan dengan klasternya. Bantuan berupa program KIP kuliah yang diberikan tersebut menjadi pendorong serta motivasi bagi mereka yang berprestasi dan ingin melanjutkan pendidikan perguruan tinggi agar terus mencetak berbagai prestasi. Di bidang kesehatan akan dijelaskan oleh Febriana. Pada Febriana dipersilakan. Ya, terima kasih. Dalam UUD 1945, Pasal 28H ayat 1 tertulis, setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sebagaimana yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, yang berbunyi,
1. Negara-negara peserta perjanjian ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai untuk kesehatan jasmani dan rohani. Yang kedua, langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara peserta perjanjian ini untuk mencapai pelaksanaan sepenuhnya atas hak ini, termasuk pencegahan, perawatan, dan pengawasan terhadap penyakit endemik, penyakit karena pekerjaan, atau penyakit lainnya. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 9 tepatnya. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Selanjutnya ada pasal 8 tentang perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Baik, terima kasih kepada Febriana. Selanjutnya di bidang kesehatan ini ada vaksinasi COVID dan BPJS Kesehatan. Untuk vaksinasi COVID akan dijelaskan oleh Lydia. Pada Lydia dipersilakan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, ada beberapa pasal di Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak warga negara dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Pemerintah pun sudah menjalankan kewajiban tersebut, contohnya dalam bentuk menanggulangi COVID-19 dengan mengadakan vaksinasi COVID-19. Dalam ilmu sains, salah satu cara yang dapat mengeluarkan bangsa Indonesia dari virus mematikan COVID-19 ini adalah dengan diadakannya vaksinasi yang akan melindungi warga negara. Presiden Jokowi mendeklarasikan bahwa vaksinasi COVID-19 yang beredar saat ini dapat diterima secara gratis dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021. Per tanggal 20 Mei tahun 2022, total dosis vaksinasi yang sudah diberikan adalah 404.890.226, di mana dosis vaksin pertama sebesar 73%, lalu yang sudah mendapatkan dosis vaksin pertama dan kedua sebanyak 60,9%, dan yang sudah mendapatkan dosis vaksin pertama, kedua, dan ketiga atau booster sebanyak 13,7%. Selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Lydia. Selanjutnya BPJS Kesehatan akan dijelaskan oleh Hawa. Oke, pemerintah memberikan jaminan sosial kepada masyarakat dengan membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, yaitu BPJS Kesehatan berfungsi sebagai menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Dengan melakukan sistem iuran dari pengguna dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu PBI Jaminan Kesehatan adalah penerima bantuan iuran PBI, yaitu peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Kemudian bukan PBI Jaminan Kesehatan, yaitu peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan terdiri atas pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, yaitu pegawai negeri sipil, PNS, anggota TNI, Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah, non-pegawai negeri, pegawai honorer, staf khusus, staf ahli, pegawai swasta, dan pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, yaitu pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri. Kemudian ada juga bukan pekerja dan anggota keluarganya, yaitu investor, pemberi kerja, penerima pensiun, dan lainnya. Next. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan apa yang kita berikan dari fasilitas yang sudah diberikan oleh negara. Yang pertama ada hasil di kewirausahaan UMKM, lalu kedua hasil bidang pendidikan, dan ketiga hasil bidang kesehatan. Pada hasil kewirausahaan UMKM akan dijelaskan oleh Aisyah. Nah, dari hasil kewirausahaan UMKM tersebut terdapat 3 kontribusi sebagai pelaku UMKM yang memberikan pengaruh positif bagi negara Indonesia. Yang pertama yaitu membantu menekan angka kemiskinan. Dengan kehadiran UMKM sebagai bisnis berskala kecil, nantinya sangatlah membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Hal ini karena kegiatan UMKM berpotensi untuk menggunakan SDM sesuai dengan keahlian dan pengalamannya. Seperti halnya kami sebagai mahasiswa dalam mengambil hal-hal yang positif dari kegiatan UMKM ini. Kontribusi yang kedua yaitu membantu meratakan perekonomian masyarakat. Sebagai bisnis yang bisa ditemukan di berbagai wilayah Indonesia,
Kegiatan UMKM ini juga berperan besar untuk meratakan kondisi perekonomian masyarakat, khususnya yang termasuk sebagai masyarakat menengah ke bawah. Makanya kehadiran UMKM juga membantu pemerintah untuk mencegah terjadinya urbanisasi secara besar-besaran. Untuk kontribusi yang terakhir yaitu menjadi sumber pemasukan devisa negara. Kontribusi yang dihasilkan oleh kegiatan UMKM juga berperan penting bagi Indonesia, yaitu menjadi pemasukan negara dalam bentuk devisa. Seperti yang kita tahu, saat ini tidak sedikit UMKM asal Indonesia yang mampu bersaing di dunia internasional dan mengekspor produk-produknya ke berbagai negara. Next. Baik, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan pada hasil di bidang pendidikan yang akan dijelaskan oleh Najwa Safar. Oke, untuk selanjutnya yaitu hasil di bidang pendidikan dari program KIP Kuliah yang telah diberikan oleh negara guna membantu serta memfasilitasi siswa berprestasi yang kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, serta pengalaman yang baru. Prestasi-prestasi yang telah diberikan oleh mahasiswa beragam mulai dari kancah nasional sampai dengan internasional. Melalui kontribusi tersebut, kita dapat memberikan negara berupa perubahan pada SDM negara Indonesia, menghadirkan generasi-generasi yang unggul pada negara. Dikutip dari artikel Puslapdik Kemendikbud mahasiswa asal UNY sekaligus penerima beasiswa KIPK, selama menjalani pendidikan S1, ia telah menorehkan berbagai prestasi yang membanggakan. Prestasi yang telah ia raih pun beragam, yakni penghargaan berprestasi selama 3 tahun di bidang penalaran, berkesempatan untuk berkontribusi pada ajang internasional 3 Trade International Asian Culture Camp, Asian Culture Dictionary, University of Technology yang diselenggarakan di Thailand, berkesempatan mengikuti kegiatan sit-in di UPSI Malaysia, mengikuti short team internship sit-in yang dilaksanakan di Filipina, Pangasinan State University. Tepat pada tahun 2018, ia telah berhasil dan lulus menyelesaikan pendidikan S1 dengan total IPK 3,83, menjadi wisudawan terbaik di prodinya. Keberhasilan salah satu mahasiswa UNY penerima KIPK kuliah tersebut merupakan bukti nyata dari kegigihannya dalam menuntut ilmu, sehingga dapat menorehkan prestasi yang dapat membanggakan dan ia telah memberikan kontribusi nyata pada negara melalui prestasi-prestasi yang telah ia berikan. Dari berbagai prestasi yang telah ia tempuh tersebut dapat menjadi celah untuk negara agar dapat terus berkontribusi serta mewakili negara Indonesia dalam ajang internasional. Selain itu, keberhasilan menjadi generasi yang unggul dapat membantu negara dalam peningkatan SDM di Indonesia, sehingga seluruh warga negara Indonesia memiliki SDM yang unggul juga. Tak hanya itu, ia juga dapat menyalurkan berbagai ilmu yang telah ia dapat dari pendidikannya untuk seluruh komponen negara. Hal tersebut menjadi suatu dorongan dan motivasi untuk seluruh mahasiswa dalam menempuh pendidikan agar terciptanya generasi yang unggul, berprestasi, dan cerdas. Oke, next. Baik, terima kasih untuk Najwa penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan pada hasil di bidang kesehatan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Lydia Felicia. Selanjutnya ada hasil di bidang kesehatan. Yang pertama, membuat aplikasi untuk menangani pada masa isolasi mandiri. Aplikasi ini bernama Isolasi Info yang dibuat oleh tim mahasiswa Universitas Indonesia yang terdiri dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Komputer. Lalu yang kedua, menemukan senyawa anti COVID-19. Penemuan dari studi yang dilakukan oleh mahasiswi dari pendidikan kedokteran dan 2 dari Fakultas Farmasi yang berasal dari Universitas Pajajaran berhasil menemukan senyawa turunan alpha-mangostin yang dapat bereaksi dengan virus COVID-19. Lalu yang ketiga, menemukan ramuan herbal untuk kekebalan tubuh. Yang keempat, menciptakan permen pereda batuk untuk mencegah virus corona. Mahasiswa yang berasal dari Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau UMP menemukan permen yang terbuat dari bawang merah yang diekstrak dengan madu dan bahan pembuatan permen yang dapat meredakan batuk untuk mencegah virus COVID-19. Baru yang kelima ada alat mendeteksi COVID-19. Yang pertama ada rapid test yang dikembangkan oleh gabungan beberapa universitas ternama yaitu UGM, Unpad, Unair, Universitas Mataram, ITB, dan beberapa pelaku industri. Yang kedua, rapid test RIGHA yang pembuatannya dipimpin oleh guru besar Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM yang bekerja sama dengan Unair dan Laboratorium Hepatika Mataram. Yang ketiga ada rapid test antigen cepat yang merupakan
hasil penemuan dari UNPAD. Yang keempat ada COVID-19 Detection Kit RT-LAM yang diproduksi oleh PT KB Pharma. Yang kelima ada Genose yang dikembangkan oleh peneliti dari UGM. Yang keenam ada Inose yang dikembangkan oleh ITS bekerjasama dengan Pemprov Jawa Timur. Dan yang terakhir ada Mobile Laboratorium Biosafety Level 2 atau BSL2 merupakan laboratorium mobile yang dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT. Next. Baik, terima kasih kepada Lydia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Awa di bidang kesehatan BPJS. Oke, jaminan sosial bertujuan untuk menjamin masyarakat untuk memperoleh pemeliharaan kesehatan dan perlindungan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas masyarakat. Nah, masyarakat mau mengikuti program yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu BPJS Kesehatan, merupakan salah satu hasil yang diberikan kepada negara karena masyarakat terus serta mensukseskan pemenuhan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Jaminan sosial yang lain yaitu jaminan hari tua, jaminan pensiun, mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan diri hingga masa tua mendatang. Ada yang digunakan untuk membangun sebuah usaha, PT, apotek, dan masih banyak lagi. Hal tersebut juga sangat membantu dalam kontribusi dalam membangun negara melalui pajak yang dibayar. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan kesimpulan oleh saya sendiri. Kesimpulannya itu setelah data-data yang diperoleh tentang apa yang sudah negara berikan kepada masyarakatnya, beserta timbal balik hasil yang positif dari masyarakat kepada negaranya, bahwa dapat diambil kesimpulan negara yang sendiri ini harus bisa memfasilitasi baik dari sarana dan prasarana maupun program pemerintahannya guna menunjang kehidupan masyarakatnya. Hal itu sangat bermanfaat tentunya bagi kelangsungan masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya, di mana hal tersebut juga seharusnya akan berdampak positif bagi negaranya itu sendiri. Lalu, kita sebagai masyarakat tentunya harus bisa memanfaatkan hal itu semua dengan baik serta ke arah yang lebih positif. Semua hal itu saling memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana masyarakat dalam suatu negara tidak akan berhasil dan mencapai banyak prestasi jika negaranya tidak memfasilitasi dan menunjang hal tersebut. Begitupun sebaliknya, sebuah negara juga tidak akan maju meski sudah memberikan fasilitas kepada masyarakatnya. Jika masyarakat tersebut tidak memanfaatkan hal yang sudah diberikan oleh negara, juga tidak dapat menghasilkan timbal balik yang baik dan positif. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.